Bayangin, bertemu dengan seorang gadis yang kematiannya sudah ditentukan. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Iijima Hayato, atau yang lebih akrab dipanggil Popo. Ia adalah remaja SMA biasa yang menaruh perhatian pada sosok misterius bernama Takagi Hatsu. Sejak pindah ke sekolah pelasok ini pada musim semi tahun kedua, Hatsu dikenal sebagai gadis yang sangat tertutup. Ia tak pernah terlihat berkumpul dengan siapapun, hanya menonton dalam diam saat pelajaran olahraga dan selalu menyimpan rahasia di balik wajah suramnya. Ketertarikan Iijima pada Hatsu bukanlah tanpa alasan. Ia mendengar rumor bahwa gadis itu memiliki kondisi fisik yang lemah, namun tak ada satupun orang yang mengetahui kebenaran di baliknya. Bagi Iijima, sosok Hatsu yang penuh misteri justru menjadi daya tarik yang sulit ia abaikan. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa rasa penasarannya itu akan membawa dirinya ke dalam sebuah kenyataan yang memilukan. Hubungan kedua remaja ini mulai bergeser pada pertengahan bulan Juli. Saat itu, Iijima yang berniat membolos masuk ke dalam ruang UKS justru mendapati Hatsu yang sedang berganti baju. Namun, Iijima melihat sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar adegan ganti baju. Sebuah perangkat elektronik aneh menempel di dada gadis itu. Setelah suasana mereda, mereka berdua duduk bersama di atap sekolah. Di sanalah Hatsu akhirnya membuka suara tentang penyakit detak waktu yang dideritanya. Sebuah kelainan otot jantung langka yang tidak dapat diklasifikasikan secara medis. Hatsu memperlihatkan ponselnya yang menampilkan angka mengejutkan. Sekitar 220 juta detakan. Itulah sisa detak jantung yang ia miliki seumur hidup. Jantungnya diprediksi akan berhenti dalam 6 hingga 7 tahun ke depan. Dan setiap aktivitas berat atau debaran emosi yang kuat hanya akan mempercepat hitung mundur kematiannya. Namun, Hatsu juga memiliki keinginan untuk bersenang-senang selama sisa hidupnya daripada hanya hidup tenang tanpa melakukan apapun, tapi akhirnya juga akan mati dalam beberapa tahun mendatang. Melihat kebimbangan Hatsu antara ingin hidup tenang atau menikmati masa muda, Iijima menawarkan diri untuk membantunya bersenang-senang. Dimulailah perjalanan musim panas mereka, dari mengunjungi pantai untuk pertama kalinya hingga menaiki roller coaster yang membuat Hatsu tertawa lepas. Namun di balik kebahagiaan itu, Iijima merasa bersalah saat ia membonceng Hatsu dengan sepeda dan merasakan pelukan erat gadis itu di punggungnya. Ia sadar bahwa setiap debaran bahagia ini secara perlahan sedang mengikis nyawa Hatsu. Meski begitu, Iijima tetap membulatkan tekad. Suatu hari, Iijima memergoki Hatsu membawa sebuah pick gitar. Itu adalah barang pertama yang Hatsu beli sendiri. Ternyata, Hatsu memiliki impian terpendam untuk menjadi seorang artis dan sering menciptakan lagu sendiri. Dengan sedikit desakan dan rayuan dari Iijima, Hatsu akhirnya setuju untuk bernyanyi. Iijima tertegun, suara Hatsu begitu indah. Begitu juga teman-temannya yang mendengar nyanyian Hatsu. Iijima pun meyakinkan Hatsu untuk tampil di festival budaya mendatang. Selama masa latihan, dengan izin Hatsu, Iijima menjelaskan kondisi gadis itu kepada teman-teman bandnya. Di saat mereka berjalan bersama, Hatsu berkata bahwa beberapa bulan terakhir terasa seperti mimpi baginya. Iijima berkata kalau akhir-akhir ini mereka berdua tidak melakukan hal yang mendebarkan bersama. Mendengar itu, Hatsu tiba-tiba menggenggam tangan Iijima, sebuah tindakan sederhana yang membuat jantung laki-laki itu berdebar kencang. Hari festival budaya yang dinanti akhirnya tiba. Namun, tepat sebelum mereka naik ke atas panggung, angin kencang menerbangkan pick gitar berharga milik Hatsu ke semak-semak di bawah. Tanpa berpikir panjang, Iijima segera berlari turun untuk mencarinya. Setelah bersusah payah, Iijima akhirnya menemukan pick tersebut. Namun, terjadi sebuah keanehan. Alih-alih kembali ke panggung, Iijima justru menitipkan pick tersebut kepada anggota band yang lain dan berpesan bahwa ia tidak akan ikut tampil. Hatsu yang merasa ada sesuatu yang salah segera mencari Iijima dan menemukannya sedang bersandar di pagar atap sekolah dengan wajah yang sangat pucat. Di sanalah kebenaran tragis terungkap. Hatsu mengecek layar ponsel yang menunjukkan angka mengerikan. Hanya tersisa 1264 detakan. Waktu Iijima tidak lebih dari 15 menit lagi. Ternyata, selama ini Iijima mengidap penyakit yang sama, dan ia telah mengorbankan sisa detak jantungnya sendiri demi memberikan musim panas terbaik bagi Hatsu.
Ijima menghembuskan napas terakhirnya di atap sekolah dengan sebuah senyum penyesalan yang manis, berharap ia memiliki keberanian untuk mencium gadis yang ia cintai itu. Sepeninggal Ijima, Hetsu tidak membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Ia tumbuh menjadi musisi besar yang menyuarakan lagu-lagu penuh semangat ke seluruh dunia. Waktu berlalu hingga Hetsu mencapai usia 21 tahun. Setelah menyelesaikan konser megahnya, jantung Hetsu akhirnya mencapai batasnya. Namun, ia tidak mati dalam kesedihan. Gadis itu menghembuskan napas terakhir dengan senyuman paling lebar yang pernah ia miliki. Sebuah senyum kepuasan karena telah menghabiskan seluruh detak jantungnya untuk sebuah kehidupan yang benar-benar berharga. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak napas yang kita hirup, melainkan tentang momen-momen yang membuat kita bahagia. Manga One Shot ini mengajarkan kita bahwa lebih baik terbakar habis dalam waktu singkat demi sebuah arti, daripada hidup selamanya namun tak pernah benar-benar merasa hidup.